Halo teman-teman, ini banyak orang bingung mengenai gua mau bikin faktur pajak, itu harus pakai e-faktur atau pakai Cortex. Ini yang bingung kan ya. Ini membuat orang jadi bingung mau pakai e-faktur atau pakai Cortex. Jadi supaya teman-teman tidak bingung, teman-teman mesti paham satu hal aja, yaitu Anda mau bikin faktur pajak itu untuk masa atau tanggal atau bulan kapan. Oke? Jadi, jangan lihat sekarangnya, tapi lihat Anda itu lagi mau bikin faktur untuk penjualan atau untuk invoice bulan kapan. Apakah bulan Desember atau bulan Januari gitu ya. Jadi, supaya lu gampang, yang namanya faktur pajak itu ada 3 tanggal ya. Ada 3 tanggal dalam faktur pajak. Yang pertama adalah tanggal yang tertulis di faktur pajak, yaitu tanggal transaksi. Yang kedua adalah tanggal membuat faktur pajak. Oke? Yang ketiga adalah tanggal untuk mensubmit faktur pajak tersebut. Oke, yang pertama adalah tanggal faktur pajak, yang kedua tanggal membuat faktur pajak, yang ketiga tanggal mensubmit faktur pajak. Tanggal di faktur pajak itulah yang menentukan dia itu akan masuk ke masa berapa atau bulan berapa. Oke, dan akan menentukan lu akan pakai versi e-faktur atau versi Cortex. Gitu teman-teman ya. Sedangkan tanggal membuat faktur pajak itu bebas. Lu bisa bikin kapan aja faktur pajak itu, maksimal tanggal 15 bulan depan. Kan gitu ya. Jadi maksimal untuk membuat faktur pajak bulan Desember adalah tanggal 15 Januari 2025. Sesimpel itu kan. Kemudian tanggal mensubmit faktur pajak itu juga sama. Itu adalah maksimal tanggal 15 bulan berikutnya. Sesimpel itu teman-teman ya. Nah, jadi pertanyaan yang penting adalah lu tuh mau buat faktur pajak untuk bulan atau masa kapan? Untuk transaksi kapan? Oke. Jika teman-teman mau bikin faktur pajak masanya masa Desember 2024, walaupun faktur pajak itu dibuat di sekarang ataupun disubmit sekarang di 2025 Januari ini, tetap teman-teman menggunakan metode e-faktur. Kenapa? Karena yang sedang mau dibuat adalah faktur pajak masa Desember. Pakailah e-faktur. Walaupun lo bikin di Januari sekarang. Gitu ya teman-teman ya. Jika teman-teman mau bikin faktur pajak masa Januari 2025, yang tentu saja kita bikin di Januari atau di Februari nanti, maksimal tanggal 15 Februari, gunakanlah Cortex. Gitu teman-teman ya, gunakanlah metode Cortex. Nah, tetapi Cortex kan lagi error nih websitenya ya. Ya udah teman-teman sabar aja ya, sabar aja. Website Cortex memang lagi error, nanti akan ada down, akan bisa lagi gitu ya. Yang sabar teman-teman ya, nanti pemerintah akan minta maaf ya. Jangan khawatir, pemerintah kita itu sangat-sangat siap untuk meminta maaf dan kita akan memberikan maaf itu teman-teman ya. Kita adalah negara yang suka memaafkan. Jadi walaupun mereka error, mereka minta maaf, ya kita maafkan teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah dagang dulu ya untuk Januari, nggak usah dagang dulu. Kalaupun ada barang dikirim ataupun uang diterima, ya udah kita pending dulu sampai tanggal 6 Januari lah, Senin gitu ya. Pending sampai Senin, ketika website Cortex sudah betul, sudah bagus, sudah smooth, sudah semua fitur sudah terbuka, barulah kita bikin faktur pajak. Gitu teman-teman ya, nggak usah pusing mengenai ini. Oke, jadi kembali lagi pertanyaan mendasar adalah apakah gua perlu bikin faktur pajak sekarang di Januari itu menggunakan e-faktur atau menggunakan Cortex? Jawabannya adalah ikuti tanggal di faktur pajak. Anda ini lagi mau bikin faktur pajak masa Desember atau faktur pajak masa Januari. Oke, kalau bikin faktur pajak masa Desember 2024, maka bikinlah di e-faktur versi lama. Kalau mau bikin faktur pajak untuk masa Januari, yaitu transaksi Januari, maka gunakanlah Cortex. Tetapi Cortex masih error, silakan bersabar saja atau liburan dulu teman-teman ya sampai Minggu, nanti Senin baru diuruslah faktur pajaknya. Kira-kira seperti itu teman-teman ya yang kita pahami, nggak usah khawatir, nggak usah bingung mengenai faktur pajak. Lihatlah tanggal di faktur pajak. Jangan lihat tanggal Anda membuatnya, jangan lihat tanggal Anda mensubmit, tetapi tanggal di faktur pajak alias lu lagi mau bikin faktur pajak masa kapan. Oke teman-teman, itu aja. Sampai jumpa, semoga terbantu.